Laporan kami berikutnya datang dari Vietnam yang telah dihantam topan Yagi. 59 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan penilaian kerusakan yang terjadi di negara tersebut. Topan ini menghantam Vietnam pada hari Sabtu. Sejak saat itu, topan ini telah menimbulkan malapetaka, membanjiri kota-kota, mengganggu pasokan listrik, dan bahkan menyebabkan sebuah jembatan runtuh. Topan bukanlah hal yang baru di wilayah ini, namun topan Yagi adalah badai yang paling kuat di Asia tahun ini. Jadi, apa yang menjelaskan cuaca aneh yang penuh dengan kekuatan super ini? Laporan kami berikutnya akan memberitahu Anda. Para karyawan hotel tampak berjuang keras. Angin topan itu terlalu kuat bahkan untuk tubuh mereka. Mereka berusaha menutup pintu, tapi angin hampir memaksa mereka untuk membukanya. Begitulah kekuatan topan Yagi. Badai paling kuat di Asia tahun ini. Pada hari Sabtu, badai ini menghantam Vietnam. Dengan segera, 2 provinsi dilanda angin kencang dan curah hujan yang tinggi. Jalan-jalan raya tergenang air, pohon-pohon tumbang, jalur telekomunikasi terganggu, banyak kota tanpa listrik, dan kegiatan ekonomi di Vietnam terhenti. 59 orang tewas, ratusan lainnya terluka, dan jumlah korban tewas bisa meningkat dalam beberapa hari ke depan. Seumur hidup saya belum pernah melihat topan dengan angin yang begitu dahsyat, sangat kuat, merobohkan banyak pohon di jalan. Saya harus berlindung di bawah jembatan ini untuk sementara waktu. Badai telah menghancurkan kota. Pohon-pohon tumbang menimpa rumah-rumah penduduk, mobil-mobil, dan orang-orang di jalan, menyebabkan kerusakan besar di Hanoi dan seluruh negeri. Infrastruktur terpukul parah, seperti jembatan di negara ini. Jembatan ini runtuh ketika badai datang. 10 mobil dan truk serta 2 sepeda motor jatuh ke sungai. Salah satu korban selamat sedang mengemudi ketika jembatan runtuh. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia sudah berada di dalam sungai. Untungnya dia berhasil berpegangan pada sebuah pohon yang hanyut untuk tetap bertahan. Saya dan kendaraan saya jatuh ke sungai. Saya pikir saya berada di dasar atau di dekat dasar sungai. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengapung ke permukaan. Saya kehabisan napas. Ketika saya berada di permukaan, saya masih berpikir bahwa saya tidak akan bisa selamat. Di Teluk Halong, 30 kapal tenggelam. Tempat ini merupakan pusat wisata dan juga situs warisan dunia UNESCO. Hampir 3.300 rumah hancur. Hampir 300.000 hektar tanaman rusak. Beberapa bagian dari negara ini masih terendam air tanpa listrik. Pada hari Minggu, topan Yagi diturunkan statusnya menjadi tekanan tropis. Namun Vietnam masih belum pulih dari kerusakan. Badan cuaca telah memperingatkan akan adanya lebih banyak banjir dan tanah longsor. Dan bukan hanya itu. Sebelum Vietnam, topan Yagi telah mendatangkan malapetaka di China dan Filipina. Sedikitnya 24 orang tewas dan sekitar 100 orang terluka di kedua negara ini. China bahkan mengungsikan sekitar 400.000 orang. Jadi apa yang menjelaskan keganasan topan ini? Seperti setiap fenomena cuaca aneh lainnya, ini adalah perubahan iklim. Topan bukanlah hal baru di wilayah ini, namun akhir-akhir ini topan menjadi lebih kuat. Topan mulai terbentuk di dekat pantai, kemudian meningkat dengan cepat. Dan akhirnya, topan mencapai daratan dan tinggal di daratan lebih lama dari sebelumnya. Hal ini membuat topan semakin kuat, sehingga menyebabkan lebih banyak kerusakan dan kehancuran. Topan Yagi juga demikian. Dan sudah saatnya wilayah ini lebih siap untuk menghadapi lebih banyak cuaca aneh seperti itu.